Halo guys, kali ini kita akan mengulas 5 kisah unik tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang jarang kita tahu. Kira-kira apa ya? Mari kita simak.
ataupun di museum-museum bersejarah, seperti contohnya Monumen Nasional atau Monas. Banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah proklamasi yang sudah disebarluaskan. Padahal sebenarnya suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi pada Agustus 1945, melainkan sekitar tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Jika bukan karena Yusuf Ronodipuro yang merupakan pendiri RRI meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, maka sekarang kita tidak dapat mendengar suara Soekarno saat membacakan naskah proklamasi, karena Soekarno beranggapan pembacaan teks proklamasi hanya berlaku 1 kali dan tidak bisa diulang, katanya, maka hanya akan dibacakan 1 kali saja. Argumentasi Yusuf membuat Bung Karno berpikir ulang mengenai keputusannya, hingga akhirnya Bung Karno setuju suaranya direkam sekali lagi pada saat pembacaan naskah proklamasi. Setelah sesi rekaman itu, barulah teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 hingga sekarang, dan akhirnya bisa kita dengar. Kisah unik yang terakhir, yang kelima. Perintah pertama Soekarno sebagai Presiden RI adalah sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Setelah ditetapkan, pemerintah pertama Soekarno sebagai seorang presiden ternyata bukanlah membentuk kabinet, mempersiapkan rapat, ataupun menetapkan kebijakan penting lainnya. Perintah pertamanya adalah ternyata memesan 50 tusuk sate ayam. Wah, seru ya teman-teman ya. Konon kala itu pada saat perjalanan pulang, Soekarno melihat pedagang sate. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memerintahkan tukang sate untuk membuatkan 50 tusuk sate untuknya. Ia pun langsung memakannya dengan lahap sambil berjongkok di pinggir parit. Ya, demikianlah kisah unik tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Seru juga ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga sahabat YouTube di seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan terima kasih.